Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya limpahan rahmatnya dan karunia kepada kita sekalian, juga nikmat yang tak henti-hentinya dirasakan oleh kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur. Tentunya dari begitu banyak nikmat ini, semoga kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan salah satu wujud syukur kita adalah kita memenuhi perintahnya dan panggilannya di hari Jumat ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita semoga diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh beliau. Dan kita tentunya bermohon semoga dia melahir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan kami selaku takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, untuk tata tertib pelaksanaan salat Jumat, kami menghimbau kepada jamaah yang membawa kendaraan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya, mungkin dengan menambah kunci tambahan agar terhindar dari musibah-musibah yang mungkin terjadi. Kami mengharapkan jamaah menempatkan motornya yang bisa termonitor oleh security yang kami siapkan. Demikian sebagai pengingat kepada jamaah yang membawa kendaraan. Yang kedua juga kami mengimbau kepada jamaah yang telah hadir agar bisa mengisi saf-saf terlebih dahulu, agar memudahkan saudara kita yang datang kemudian mengisi safnya dan masuk tidak melangkahi bahu-bahu dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, yang sementara bisa dinonaktifkan terlebih dahulu atau disilentkan agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan Jumat ini, baik pada saat nanti menyampaikan khutbahnya maupun pada saat pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Terima kasih jamaah sekian atas perhatiannya, dan kepada jamaah yang berada paling kanan dari mimbar ini, kami mohon bantuannya untuk menjalankan tromol setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Selanjutnya ingin kami sampaikan maklumat berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 9 Agustus 2024, bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustadz Bapak Haryanto. Alhamdulillah beliau telah di tengah-tengah kita. Untuk imam
Insyaallah akan disampaikan dipimpin oleh Ustadz Salman, dan muazin insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ilyas. Waktu zuhur pukul 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kami ingin sampaikan laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut. Saldo kas pertanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp20.295.727. Penerimaan dari promo Jumat pada tanggal 2 Agustus sebesar Rp2.020.000. Penerimaan dari promo subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.801.000. Penerimaan dari promo kotak maghrib selama 1 pekan sebesar Rp512.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp5.333.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada sekalian yang telah menginfakkan mensedekahkan sebagian rezekinya di masjid ini. Semoga kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan menggunakan titipan dari jamaah sekalian ini untuk keperluan ibadah jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Dan semoga Allah menerima infak dan sedekah jamaah sekalian dan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk perbaikan masjid, perbaikan dapur masjid, dan kebutuhan kunjungan ke jamaah kita yang sakit. Total pengeluaran bidang operasional sebesar Rp1.059.000. Pengeluaran selanjutnya yaitu untuk bidang dakwah dan peribadatan, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan juga kegiatan kajian Ahad subuh. Selama kajiannya untuk 2 pekan yaitu sebesar Rp3.120.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp4.179.000. Jadi per tanggal 9 Agustus 2024 masih tersisa saldo Rp21.449.727. Maklumat selanjutnya berkaitan dengan kegiatan ibadah di Masjid Al-Ikhlas. Kami menghimbau dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk menghadiri kajian Ahad subuh, karena di sini ada door prize umroh gratis pada tahun 2025. Semoga saja jamaah sekalian yang hadir termasuk yang mendapatkan door prize tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kajian kita pada hari ini pada maghrib, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Subhanallah. Waktunya pada maghrib sampai selesai mengenai hadis arba'in kitabnya. Semoga jamaah yang ada kelapangan waktu bisa mengikuti kajian ini sambil menunggu waktu sholat Jumat, sholat Isya. Jamaah sekalian, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada pekan hari ini. Satu hal lagi, mari sama-sama kita kirimkan doa kepada saudara kita yang saat ini sedang sakit, itu jamaah kita Bapak Ahmad Muhani, sedang dirawat di RSCM. Semoga beliau diberikan kesembuhan segera dan Allah cabut penyakitnya dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita.
Mari kita mohon kepada Allah dan sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita ini. Al-Hadiniyah Al-Qur'anatus Saliyah Al-Fatihah. Amin. Dan juga mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umurnya orang tua kita, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dan mudahkan pesan, dan tentunya kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak kita, anak kita dan anak yang soleh dan soleha yang menjalankan. Jadi mari sama-sama kita mohon Allah kita. Laginya makulin solehah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah sekalian. Oke, demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada khilafan dalam penyampaian maklumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله الله أكبر. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Shadaqallahul azim. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, penuh rahmat dan kasih sayang, yang sampai detik ini masih terus-menerus melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bahkan ketika disadari atau tidak oleh kita masing-masing betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, apakah itu secara sir atau rahasia, atau bahkan kita terang-terangan melakukan dosa di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dengan maha kasih sayangnya, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah masih memberikan jatah umur kepada kita. Dibangunkannya kita di subuh tadi, setelah kita tertidur dengan lelap, bisa saja sejatinya Allah Subhanahu wa taala meneruskan tidur kita. Tiba kita tersadar sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang sampai detik ini masih terus dan terus memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Apalagi yang harus kita lakukan selain mengucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam, semoga Allah curah limpahkan keharibaannya, dan mudah-mudahan kita berharap sebagai umatnya yang lemah, umatnya yang dhaif, mudah-mudahan beliau masih berkenan memberikan syafaatul uzma, pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan dengan optimal dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan mengatasnamakan waktu-waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal asr, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, ketika malam mulai menyelimuti. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, dan 10 malam-malam pertama, dan masih banyak ayat yang lainnya yang Allah sendiri bahkan bersumpah atas nama waktu itu sendiri. Saking pentingnya nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebuah maqalah mengatakan, lan tarji'al ayyamal lati madat, tidak akan pernah kembali satu detik pun hari-hari yang telah kita lalui. Esok akan menjadi kenangan bagi kita. Minggu lalu akan menjadi kenangan bagi kita. Tahun lalu, 10 tahun yang lalu, masa kecil kita sekarang menjadi kenangan bagi kita. Dan kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, semua itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang begitu berharga haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak saudara-saudara kita, tidak usahlah kita mengingat teman masa kecil kita, karuan sudah begitu banyak yang sudah mendahului kita. Teman SD kita, teman SMP kita, teman kuliah kita bahkan. Tengoklah kanan kiri kita, sekomplek ini, se-RT ini, se-RW ini. Bagaimana ketika kita pertama kali datang ke Villa Dagotol ini, sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat kita menanam. Apa yang kita tanam kelak di akhirat akan kita tuai. Baik kita tanam di dunia ini, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kenikmatan yang Allah berikan kelak di akhirat kelak. Namun sebaliknya, kalau kemaksiatan selalu menghiasi kehidupan kita, kalau menentang selalu terhadap perintah Allah dan Rasulnya, bersiap-siaplah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah menanti di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita penting menghargai waktu?
Kenapa saya sampaikan maqalah ad-dunya mazra'atul akhirah? Dunia ini adalah tempat menanam untuk kita tuai di akhirat kelak. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban, beliau mewasiatkan kepada kita saking pentingnya agar kita mengisi waktu-waktu ini ketika di dunia, karena kelak di yaumil hisab kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Ini wasiat Rasulullah kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya. Wahai manusia, kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah melangkah satu langkah pun seorang hamba pada hari kiamah hatta yus'alu an arba'in, sehingga dia melewati 4 buah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu menjawab setiap pertanyaannya, maka mulus perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa menjawabnya dengan baik, yang nanti akan dibuktikan dengan otentik, dengan bukti-bukti dari amal perbuatan kita yang Allah akan pertontonkan nanti di hadapan kita. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Allah akan bertanya kepada kita, umur yang Allah berikan digunakan untuk apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah lebih banyak maksiatnya? Apakah lebih banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Silahkan Anda dan saya jawab sendiri masing-masing pertanyaan tersebut. Kita tidak bisa untuk memanipulasi data-data yang kelak akan disodorkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita yang biasa berbohong mungkin di dunia ini, memalsukan data dan lain sebagainya, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berkata adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. An umurihi fima afnah. Waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, umur sama dengan waktu, engkau gunakan untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasadihi fima ablah, dan dari tubuh badan kita yang Allah berikan sehat kepada kita, digunakan untuk apa? Apakah lebih mendukung kepada maksiat atau kepada taat? Apakah sering datang ke masjid-masjid Allah untuk sujud dan rukuk bersama jamaah yang lainnya? Atau sama sekali tidak mengindahkan seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Wa an jasadihi fima ablah, digunakan untuk apa tubuh ini? Badan yang sehat ini, badan yang kata orang ganteng ini, wajah yang kata orang tampan, tubuh yang kata orang tinggi, yang kita berbangga-bangga dengannya. Namun apakah tubuh yang dibanggakan itu pernahkah diajak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah diajak untuk berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Pernahkah diajak mulut ini untuk mengajak orang kepada kebaikan? An jasadihi fima ablah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu. Dan bagi orang-orang yang berilmu, wa an ilmihi madza amila fihi, bahkan orang berilmu sekalipun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu apa yang engkau lakukan? Ibadah apa yang telah engkau lakukan? Apakah hanya untuk membodohi orang-orang yang bodoh?
menipu orang-orang yang jahil, atau justru untuk membantu mereka belajar, berusaha, mencari nafkah dengan keilmuan kita ajarkan kepada orang lain. Dengan ilmu agama kita bimbing orang yang tadinya nggak mau sholat jadi sholat. Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran menjadi lancar bacaannya. Wa an ilmihi madza amila fihi. Ilmu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an malihi aina iktasaba bihi wa fima anfaqahu. Khusus untuk harta ini ditanya dua perkara. Dari mana engkau dapatkan harta yang engkau belanjakan sehari-hari di dunia? Halalkah jalannya? Baguskah jenisnya? Tidak memabukkan, tidak merusak tubuh badan kita? Apakah hanya sekedar banyak, sekedar mudah? Apakah kita mengindahkan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencari harta tersebut? Wa an malihi aina iktasabahu. Dari mana harta yang engkau cari? Dengan jalan apa harta yang engkau kumpulkan? Tapi tidak berhenti sampai di situ. Wa fima anfaqahu. Setelah terkumpul di tanganmu, untuk apa engkau gunakan harta yang Allah titipkan tersebut kepada kalian? Apakah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru dengan harta tersebut menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu amat sayang terhadap kita. Sayangnya Rasul melebihi siapapun terhadap siapapun, bahkan melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Sehingga jauh-jauh hari Rasulullah senantiasa memberikan guideline kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, agar kita nanti diselamatkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, keempat pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kita lolos bisa menjawabnya dengan baik. Dan itu semua harus diusahakan saat ini. Bukan kemudian kita menghafalkan jawaban seperti mau ujian, tidak. Karena jawabannya tadi berdasarkan apa yang kita perbuat saat ini di dunia ini. Sekali lagi, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan karunia dan taufiknya, pertolongannya kepada kita, agar kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini yang sementara ini, yang sebentar ini, agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina
khususan fi Gaza Palestin, khususan fi Rafah Palestin, wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'dad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Tenang aja, yang dibaca yang dikuasain. La ilaha illallah. Sawu suhufakum fa inna taswiyata suhuf min tamami salat. Rapatkan dan luruskan salat. Salat jami'ah rahimakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المغضوب عليهم صلى الله. Ada kuliah kan? Ya Pak, ada kuliah belum ya? Belum Pak.